Berteriaklah, memberikan kritiklah kepada pemerintah. Kalian adalah oposisi, itu fine, sah-sah saja. Tapi tolong, kritik yang konstruktif, kritik yang masuk akal. Ini waktunya stop dulu semua proyek-proyek besar. Waktu krisis 98 itu kita lakukan, kita hentikan dulu semua proyek-proyek yang nggak penting, yang besar. Kita delay 1 tahun, kecuali proyek yang kecil, skala kecil, dan labor intensif. Kita reallocate uang yang harusnya untuk infrastruktur itu hanya ke 3 sektor, yaitu kesehatan. Ibu kan tadi bilang kurang alat, kurang ini, kurang itu. Itu kalau 2-3 proyek infrastruktur gede aja di stop, uang yang dikasih ibu itu udah lebih dari cukup, Bu. Ya, jadi kita hanya reallocate ke 3 sektor, kesehatan, ya untuk melawan pandemik ini, makanan dan daya beli untuk yang miskin, itu aja. Jangan ngimpi lagi bikin proyek pindah ibu kota, apalah. Ini waktunya Presiden Jokowi bersikap tegas, hentikan proyek-proyek yang tidak terlalu penting buat 1 tahun. Nanti kalau kita punya uang kita bangun lagi, apa susahnya gitu. Gunakan momentum corona ini untuk genjot produksi pertanian, buah-buahan dan sayur-sayuran. Karena kita import ratusan juta dolar dari Tiongkok, buah-buahan, sayur-sayuran. Padahal kalau kita tanam 3 bulan tuh jadi itu barang, bisa panen 3 bulan. Nah memang ada yang tidak semua daerah cocok, misalnya bawang putih itu hanya cocok di Brebes sama di Pati. Tapi minta tolong IPB dong, studi kecocokan tanah, mungkin ada yang lain yang cocok. Kita bantu kredit, kita bantu bibit, kita bantu pupuk, supaya mereka ningkatin. Jangan setiap kali masalah Presiden Jokowi import. Emang ilmunya nggak ada selain import, ya. Jadi genjot dong produksi dalam negeri. Nah kalau kita berhasil dalam momentum kritis ini dalam 3 atau 2 kuartal untuk meningkatkan produksi buah-buahan, sayuran, nanti kita jadi eksportir kok. Krisis itu opportunity. Jadi jangan hanya setiap ada masalah solusinya sederhana, import doang, kasihan petani kita. Berteriaklah, memberikan kritiklah kepada pemerintah. Kalian adalah oposisi, itu fine, sah-sah saja. Tapi tolong, kritik yang konstruktif, kritik yang masuk akal. Cara-cara yang inovatif untuk mengurangi hutang. Satu, di sidang CGI di Tokyo tahun 2000, kita upayakan supaya komponen grantnya besar. Dan kita dapat komponen grant paling besar, artinya gratis, 400 juta dolar. Yang kedua, kita melakukan apa yang disebut sebagai debt to nature swap. Jerman selalu kritik Indonesia soal lingkungan hidup. Kami ketemu Menteri Jerman, katakan daripada ngomong doang, kritik doang, kamu hapuskan hutang kepada Indonesia, kita sediakan sekian ratus ribu hektar hutan untuk nggak dipotong, untuk konservasi, untuk menghasilkan oksigen. Kalau kita ambil cara inovatif, itu kita bisa kurangi hutang berapa miliar dolar. Yang ketiga, kami lakukan loan swap dengan Kuwait waktu itu. Menteri Keuangan Kuwait datang kepada kami, Dr. Ramli tolong, kita dikritik terus di DPR Kuwait karena hutang Indonesia 40 tahun ngutang terus, roll over terus. Bisa tolong kami nggak? Minta dibayar dipercepat, habis itu kita kasih hutang baru dengan bunga murah. Supaya saya nggak ditanya-tanya lagi di DPR di Kuwait. Kami setuju, kita tukar loan swap, utang yang mahal ganti dengan yang baru. Nah ini contoh kalau kita inovatif, kita banyak cara untuk mengalokasikan, membayar hutang secara optimum. Tapi kalau lebih radikal ada cara lain. Namanya Presiden Argentina, Kirchner. Baik. Waktu dia kuasa utangnya banyak sekali, pembayarannya aja 1 tahun 80 miliar dolar, ekonominya merosot terus. Dia katakan saya nggak mau bayar hutang, saya nggak mampu. Jadi uang untuk nyicil hutang 80 miliar dolar, dia pompa ke ekonomi Argentina. Argentina yang tadinya negatif naik 7% selama berapa tahun. Tetapi ada cara-cara yang tidak radikal, tidak progresif. Bagaimana secara inovatif kita kelola hutang Indonesia.